Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya senang banget ini ikut di MTTM. Wah, majelis apa itu? Majelis Taklim Taklim Menara Multimedia. Menara Telkom Multimedia. Menara. Telkom Multimedia. Masya Allah. Majelis Taklim Telkom Mansur. Insyaallah, amin. Kangen ini sama teman-teman di Telkom ini, Masya Allah. Iya nih. Coba yang dekat dengan Quran, yang ada Quran, silakan dibuka Al-Baqarah ayat 261. Ya. Silakan yang dekat dengan Quran, ya, ambil Quran, buka surah Al-Baqarah ayat 261. Yang ada handphone apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang ada dekat dengan Quran, silakan dibuka surah Al-Baqarah ayat 261. Sudah ketemu semua? Ayat ini ayat yang sangat dihafal kok oleh teman-teman semua. Ya. Tapi kita mau lihat dari sudut pandang yang lain dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita coba lihat nanti dari sudut pandang Al-Asmaul Husna yang dipakai oleh Allah di dalam ayat ini. Oke? Kita akan coba melihat dari sudut pandang yang lain, dari sudut pandang Al-Asmaul Husna yang Allah pakaikan di ayat ini. Kalau kita perhatikan, ujung dari ayat 261, apa itu bacanya? Apa itu yang tertulis? Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas. Ya. Sekaligus juga maha meluaskan. Wasi'. Allah maha luas, sekaligus maha meluaskan. Kemudian alim. Maha mengetahui, sekaligus maha memberitahu. Ya. Ayat 261, kebanyakan kita-kita orang, juga berlaku di ayat-ayat yang lain, tidak feeling, tidak mikirin, tidak memperhatikan, tidak merhatiin nama Allah atau Al-Asmaul Husna yang dipasang oleh Allah di ayat yang sedang kita baca. Jadi biasanya kita hanya membaca kepalanya ayat atau badannya ayat, tapi kita tidak menitik beratkan, tidak memperhatikan, tidak kemudian fokus, tidak konsentrasi pada Al-Asmaul Husna dari ayat yang kita baca. Dan ini memang kekurangan kita karena kita tidak mempelajari tentang namanya dan tentang dirinya. Padahal Al-Quran adalah bercerita tentang dia. Al-Quran bercerita tentang dirinya. Al-Quran bercerita tentang nama-namanya. Contoh kita coba ke atas, ya. Sebelum kita berangkat ke 261, kita berangkat ke 260 ke atasnya.
Oke, ke ayat atasnya 260. Kalau boleh kita bagi dua, maka terbagilah menjadi dua. Yang pertama adalah susunan dari wa idz qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta sampai dengan summa da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Bagian yang kedua adalah kakinya, yakni ujungnya. Ujungnya itu adalah wa'lam annallaha azizun hakim. Ujung dari ayat 260 adalah beral-asma'ul husna, diperhatikan. Ya. Yakni ada informasi tentang Allah itu siapa, Allah itu adalah Al-Aziz, dan Allah itu adalah Al-Hakim. Ya. Silahkan dilihat terjemahnya, bahwa ayat 260 bertutur tentang kisah Nabi Allah Ibrahim yang kemudian meminta kepada Allah agar ditunjukkan cara bagaimana menghidupkan yang mati. Oke? Bagaimana cara menghidupkan orang yang mati. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering minta sama Allah sesuatu yang meyakinkan diri kita. Ketika kita berdoa, meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, kita pun meminta sama Allah, bagaimana sih gitu. Ditunjukin rahasianya sedikitlah supaya kita itu yakin. Misal, ketika kita pengen punya anak, kita kemudian minta sama Allah, gimana ya supaya saya benar-benar punya gambaran bahwa saya bisa punya anak. Ketika kita pengen kaya, pengen jadi dirut Telkom misalnya. Wah, holdingnya. Atau pengen jadi orang yang berkuasa. Atau pengen lunas utang. Atau pengen berjodoh. Atau pengen kemudian kita berangkat haji ke Baitullah. Kita itu menyertakan pikiran kita. Gimana sih logikanya? Gimana sih caranya? Bagaimana sih kemudian cara kerjanya Allah sehingga Allah bisa benar-benar mengabulkan doa kita. Inilah ayat 260. Ketika ada seorang security, office boy meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan dia itu rumah yang layak huni, bahkan luas, lebar. Ada kolam ikan kayak rumahnya Yusuf Mansur. Ya. Ada kemudian 3 pohon durennya. Ya, kapan nanti corona berakhir, teman-teman saya undang ke rumah ya. Ya, ada rooftopnya. Waduh, tanamannya berbagai tanaman, cabai berbagai cabai, tomat berbagai tomat, jeruk berbagai jeruk. Udah kayak di puncak. Waduh gitu. Nah, ini orang kecil, satpam misalkan gitu ya, security, orang susah, office boy, pengen banget punya rumah kayak punyanya Yusuf Mansur gitu. Tapi dia nanya sama otaknya. Dia nanya sama pikirannya. Bagaimana caranya ya? Semakin dia nanya sama otaknya, tidak dia nanya sama Al-Aziz. Semakin dia nanya sama kemampuannya, tidak nanya kepada Al-Hakim, maka dia semakin membatalkan doanya. Kayaknya mah nggak mungkin. Makanya kata Allah apa? Soal cara serahkan padaku. Soal nanti cara kerjanya serahkan padaku. Pokoknya tugasmu adalah minta. Tugasmu adalah ngomong. Tugasmu adalah doa. Menyampaikan padaku. Tugasmu adalah nurut. Tunduk, taat, patuh terhadap perintahku. Disuruh sholat, disuruh ngaji, disuruh sedekah, suruh zakat. Nah, pengetahuan pada hari ini akan menarik karena kita akan menitik beratkan bukan pada konten dari ayatnya, tapi pada al-asma'ul husnanya.
Yakni ketika Allah memberi informasi, wa'lam, lihat ujung ayatnya, lihat, perhatikan. Perhatikan ujung ayatnya. Wa'lam annallaha azizun hakim. Nah, disinilah kemudian orang-orang tadi bersandar kepada Al-Aziz. Bersandar pada Al-Hakim, bukan bersandar pada otaknya, duitnya, kemampuannya, keadaannya, situasinya. Ya, nah, Masya Allah ini. Ini Masya Allah ini. Seperti kayak saya kasih contoh sempurna dikit ya. Ada seorang tukang sate, dia nggak mau mikir berapa duit di kotak satenya itu. Dia nggak mau mikir. Kalau dia mikirin kotak uangnya, stres dia. Karena buat bayar sewaan aja, kalau tidak dibebaskan oleh yang punya ruko, maka dia tidak bisa dagang di situ. Apalagi kemudian dia memikirkan agar Allah, ya, dia minta kepada Allah agar Allah memberikan tanah di depan lapaknya dia yang hanya dipisahkan jalan seluas 4.000 meter persegi. Dia tidak bertanya kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Lihat awal ayatnya. Lihat awal ayat 260, tapi kita bawa kepada kehidupan sehari-hari. Ayat aslinya adalah wa idh qala Ibrahimu, maka di episode ini, di cerita ini, kita rubah dikit menjadi wa idh qala tukang sateu. Ya. Nanti wa idh qala Reza gitu. Ya. Hah? Nanti wa idh qala siapa? Sartika gitu. Nanti wa idh qala, ini tulisannya ada yang Asus ini. Asus Redmi. Belum dirubah namanya, masih Oppo. Masih Galaxy J3 Pro. Lama banget Galaxy J3. Ya Allah, jadulnya minta ampun. Allah ampunin ya yang masih pakai handphone lama ya. Allah Maha Kaya, Allahu Akbar. Orang mah handphone ya Samsung S20 kek, gitu kan. iPhone 11 kek, orang Islam handphone kok jelek, malu-maluin aja. Allah Maha Kaya, minta nggak, kalau perlu minta sama Allahnya 1000 iPhone 11 asik. Buat dibagi-bagiin kepada 1000 pelajar muslimah di seluruh dunia yang lagi ngapalin Quran. Wah, gitu. Allah yang Maha Kaya, kok punya rumah, ada yang belum di ethernetin tuh, langsung kelihatan genteng. Siapa itu? Nggak ada ethernetnya itu. Rumah siapa itu? Tulisannya Redmi doang. Ustadz bisa aja, kan kita nggak ada duit. Nah itu dia, kalau Rabbi hari ini kaifa tuhyil mauta, yang dilihat adalah duit, maka rumah begitu-gitu aja. Jangan dong. Kita memandangnya, mandang siapa? Kita memandangnya, mandang Al-Aziz. Kita mandangnya, mandang Al-Hakim. Tuh, ibu siapa itu yang rumahnya belum pakai Ethernet, plafon, belum ada plafon. Sekalian dipotong itu gentengnya. Nggak usah pakai genteng, udah. Ya, gentengnya potong, bikin rooftop. Jadi deh kayak Yusuf Mansur, rooftop farming gitu, rooftop garden. Mantap. Pagi-pagi habis sholat subuh ke atasnya enggak ngaji waqiah, tidak di kamar tapi di atas rooftop sambil melihat matahari terbit. Enggak nanya, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Karena kata Allah apa? Tidak akan pernah engkau menjangkau caraku. Tidak akan pernah engkau menjangkau cara kerjaku. Tidak akan pernah engkau tahu rahasia perjalanan yang akan aku hidangkan kepada dirimu. Enggak bakal ada yang tahu. Maka si tukang sate itu, apa yang dia lakukan? Yang dilakukanlah berdoa, berdoa, dan berdoa. Nggak tahu gimana ceritanya, ada pelanggan yang kemudian senantiasa ngobrol sama dia. Bang, kalau nanti yang punya toko ganti, abang masih dagang di sini, gitu. Ya, saya mah bagaimana Allah aja, Pak. Allah ngasih saya di sini, alhamdulillah. Allah nggak ngasih saya di sini, ya saya pindah. Pindah kemana? Ya, kemana aja lah, terserah Allah. Mau nggak pindah ke tanah saya? Gitu. Gitu, karena nggak ngelihat duit, nggak lihat kemampuan, nggak ngelihat keadaan, ngelihatnya Allah saja. Maka terjadi keajaiban itu. Tanah Bapak di mana emang? Coba lihat ke seberang jalanan.
Itu tanah saya. Allahu Akbar. Itu tanahnya Bapak. Iya, tanah saya. Yuk, kita buka di depan. Kita bagi dua dah. 50-50. Allah, gede amat, Pak. Udah. Daripada sayang, yang penting kamu rawatin tanah itu. Ya, kamu sebet, kamu kemudian beresin rumput-rumput liarin. Siapa? Saya akan jalankan. Itu dia. Jangan bertanya. Maka Nabi Ibrahim dikasih tahu sama Allah. Jangan bertanya, wahai Ibrahim. Tentu jangan bertanya maksudnya bukan jangan kritis ya. Tapi yang kira-kira nanti melemahkan. Makanya Allah bilang kan. Qala awalam tu'min. Lihat atas ayat 260. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Berkatalah Nabi Allah Ibrahim. Wahai Allah Tuhanku. Tunjukkanlah kepadaku bagaimana sih caranya engkau menghidupkan yang mati. Nah, pertanyaan sama tadi kan? Bagaimana saya bikin loteng? Bagaimana saya nambah kamar? Bagaimana saya enggak ngontrak lagi? Bagaimana saya bisa berjodoh? Jangan nanya umur. Kalau nanya umur udah 37, umur udah 42. Nah, nanti salah-salah doanya lemes. Doanya lemes kalau salah. Ya Allah umur udah 42 nih. Ya Allah belum nikah. Nggak apa-apa deh ya Allah yang second deh. Gitu. Masa minta sama Allah yang second? Ya tahu dirilah umur 42 ya Allah. Jangan begitu. Jangan nanya sama otakmu. Nanyalah kepada aku Al-Aziz. Gitu. Lalu Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim kan. Apa kata Allah? Qala awalam tu'min. Ibrahim, emang gak percaya? Sampai perlu aku nunjukin dulu kepada kamu bagaimana cara menghidupkan yang mati. Kemudian Nabi Ibrahim jawab kan. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Berkata Nabi Ibrahim, enggak wahai Tuhanku, cuman pengen tahu aja biar lebih mantep. Gitu kan? Pak Ustadz beneran nih kalau sedekah sih bisa kaya. Kalau beneran saya mau sedekah nih. Lah udah ketahuan bener pakai nanya gitu. Hah? Ya? Dijawab enggak sama Allah pertanyaan Nabi Allah Ibrahim? Dijawab enggak? Dijawab enggak? Geleng-geleng kalau tahu. Geleng-geleng kalau nggak tahu. Hah? Dijawab nggak? Tidak. Tidak dijawab. Allah malah memberi perintah. Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Nabi Ibrahim disuruh ngambil burung, potong 4. Potong jadi 4. Ada yang berpendapat ini burungnya yang dipotong 4 biji. Kalau saya mengambil pendapat yang mengatakan bahwa ini ceritanya satu burung dipotong 4. Lalu setiap bagian ditaruh di puncak bukit atau puncak gunung yang berbeda. Kemudian Nabi Ibrahim disuruh manggil burung yang udah terpotong itu. Lalu burung-burung itu terbang dengan cepat. Menyatu dan terbang dengan cepat. Ya. Nah, kebanyakan kita terpesona dengan ceritanya, tapi tidak kagum dengan perbuatan Allah yang Al-Aziz. Tidak kagum dengan perbuatan Allah yang Al-Hakim. Seorang security pernah saya sampaikan di ceramah tentang sholat malam 7 hari bisa punya rumah. Ya. Seorang security ada yang pernah saya sampaikan. Ya. Tolong teman-teman itu audionya di mute semua ya. Tolong di mute semua. Ya. Admin tolong di mute semua. Nah, ada seorang security dengan izin Allah, ya, alhamdulillah mengalami keajaiban dari Al-Aziz. Mengalami keajaiban dari Al-Hakim karena dia tidak berpedoman pada otaknya, pada kemampuannya, pada uangnya, pada tabungannya, pada gajinya, pada kerjaannya. Apa sih yang dia minta? Rumah. 7 malam kemudian dia sholat malam habis-habisan dan dia pun minta izin kepada kantornya untuk tidak ikut shift selama 40 malam karena dia pengen sholat malam berturut-turut dan kantornya pun mengiyakan.
tapi luar biasa, kurang dari 14 hari, Allah kabulkan. Allah kemudian tunjukkan bahwa dia adalah Al-Aziz. Allah tunjukkan bahwa dia adalah Al-Hakim. Bagaimana caranya? Nah, ketika kita minta bagaimana caranya, ini sama dengan pertanyaan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya, tugas kita adalah meminta saja, berdoa saja. Soal cara serahkan ke Allah. Alhamdulillah si security ini disuruh pindah sama majikannya. Kemana? Jagain rumahnya. Oh, rupanya si pimpinannya itu akan tugas ke luar negeri. Akan ada urusan di luar negeri. Semua keluarganya dibawa. Entah itu S3 atau apa. Dibawa keluarganya. Lalu kata si pimpinan, kamu jagain rumah saya. Kalau kamu khawatir tentang istri dan anak-anak kamu, bawa serta istri dan anak-anak kamu. Pokoknya semuanya saya serahkan keamanan rumah saya kepada kamu. Akhirnya si security mendapatkan rumah yang baru dengan cara-cara Allah. Dia tinggal terusin sholat malamnya di rumah yang baru itu. Insya Allah majikannya nggak bakal pulang-pulang. Nah ya, jadi kalau kita nanti ngelihat potongan-potongan ayat yang ada di belakangnya, yang ada di akhirnya, yang ada di ujungnya, yang ada di kakinya, Al-Asma'ul Husna, taruhlah perhatian kepada Al-Asma'ul Husnanya itu. Ya, contoh lagi misalkan, ayat atasnya lagi, 259. Lihat atasnya. Ayat 259. Ya. Emang enak ya ngaji pakai Zoom. Allahu Akbar. Yang ngitung bisa tetap ngitung. Asyik. Ngitung apa, Po? Allah. Nggak apa-apa. Lanjut terus. Ya. Lanjut. Nah, kalau kita lihat misalkan ayat 259. Ada ujung ayat yang merupakan Al-Asma'ul Husna. Apa tuh Al-Asma'ul Husnanya? Qadir, maha mampu. Maha mampu. Ceritanya juga luar biasa. Tapi kebanyakan kita berhenti pada cerita yang luar biasa. Tapi tidak mau menyelami atau tidak mampu menyelami tentang namanya. Tentang dirinya dan Al-Asma'ul Husnanya. Oke. Sekarang di waktu yang tersisa, kita berangkat ke ayat 261. Sesuai dengan amanah kepada saya pada hari ini, bicara tentang miracle of giving. Lihat ayat 261. Kalau kita boleh bagi dua ayat 261, kita bagi dua nih ayat. Yang pertama adalah konten, ajaran, contoh, peristiwa, isi, hukum, berita, cerita, kisah, prinsip, metode, cara, semualah tuh. Nah, itu ada di kepalanya. Ada di kepala atau badan ayat. Ya, kalau di dalam surat Al-Baqarah 261, maka bunyinya adalah mulai dari masalul ladzina sampai limayyasha. Mudah bisa diperhatikan? Bisa diperhatikan? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Nah, sampai situ dia kepalanya. Sampai situ dia badannya. Dan kita sudah sama-sama tahu kisahnya, ya kan? Ceritanya, ajarannya, isinya, kandungannya. Apa itu? Bahwa kata Allah, siapa orang yang sedekah 1 dikali 700. Siapa orang yang bersedekah 1 nanti dibalas 700. Siapa orang yang sedekah 1 nanti diganti 700 kali lipat. Ini orang udah pada tahu. Insya Allah kalau teman-teman Majelis Telkom udah pada ngejalanin. Sebagiannya udah ngerasain. Alhamdulillah.
Tapi hari ini kita akan berangkat ke perspektif yang berbeda, ya, ke pemandangan yang berbeda, ke penitik beratan yang berbeda, yakni kita akan melihat kenapa kok ujung al-asmaul husna-nya dipakai oleh Allah al-wasi' dan al-alim. Ya, lihat udah dilihat ujungnya? Ujungnya udah dilihat? Wallahu wasi'un alim. Kenapa ujungnya kok tidak Qadir? Kenapa ujungnya tidak Rahman? Kenapa ujungnya tidak Rahim? Ya tentu saja di ayat yang berbeda nanti ujungnya berbeda. Karena cara Allah ngenalin beda-beda. Seperti misalkan orang akan diajak tur misalkan ke rumah saya. Lalu pertama ditunjukkan dululah pohon duren 3 biji. Maka ditunjukkan ini dia pohon durennya setiap tahun 2 kali berbuah. Ini punya Yusuf Mansur gitu. Nanti jalan lagi ini ada kandang ayam punya Yusuf Mansur. Nanti ada lagi kolam ikan punya Yusuf Mansur. Ada lagi ini rooftop garden punya Yusuf Mansur. Ada cabai, ada ini. Nah, orang konsentrasinya ya jangan cuman kepada yang ditunjukkan, tapi kepada siapa yang ada di balik itu. Kalau kita lihat nih, Allah memakai kosakata apa? Al-Asmaul Husna apa di sana? Wasi'un alim. Bahwa Allah bisa berbuat seperti itu, yakni mengali sampai 700 kali lipat, memberikan sampai 700 kali lipat. Kenapa? Karena Allah itu maha luas. Ya. Karena Allah maha meluaskan. Juga karena Allah maha tahu. Oke, kita buktikan. Kita buktikan. Kita buktikan. Bagaimana kalau saya terjemahkan ya tentang ayat 261 dengan cara terjemah tadabburiyah. Ya, terjemah tadabburiyah, terjemahan yang diperluas sedikit dengan pemahaman. Contoh. Siapa orang yang sedekah isi kantongnya gitu, maka dia akan punya 700 kantong yang lain. Kalau dia sedekah satu sumber penghasilannya, maka dia akan punya 700 sumber penghasilan yang baru. Jika dia bersedekah satu jalan rizkinya, maka dia akan punya 700 jalan rizki yang baru. Bila dia bersedekah satu informasi, maka dia akan dapat 700 informasi yang baru. Kalau dia punya 700 pintu rizki, ya, itu karena sebab dia bersedekah satu pintu rizki, maka sesungguhnya Allah sedang menunjukkan yang mampu seperti itu adalah aku. Kenapa? Karena aku ini maha luas, aku maha tahu. Sampai sini bisa jadi teman-teman masih bingung mengaitkan antara pemilihan Al-Asmaul Husna dengan konten. Tapi kalau saya kasih pertanyaan kepada seorang anak SMA kelas 3. Ya, saya kasih pertanyaan kepada anak SMA kelas 3. Dek, kamu mau masuk mana? Insya Allah Pak Ustadz, saya mau masuk UYM. Apa itu UYM? Universitas Yusuf Mansur. Asik. Saya mau masuk UI Pak Ustadz. Mau masuk UGM, mau masuk ITB. Oke. Good, bagus. Sekarang saya tanya. Bagaimana cara kamu, wahai adikku, wahai anakku, bagaimana cara kamu bisa masuk UGM? Bisa masuk UI, ITB, UNAIR, ITS, IPB, dan lain sebagainya. Bisa masuk Undip. Ya. Undip singkatannya apa Undip? Undip singkatannya apa? Universitas, bukan. Universitas di Paitren. Ya. IPB, Institut Paitren Bogor. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Kita lihat ya, hanya Allah lah al-wasi'. Hanya Allah yang maha luas. Kita berarti the opposite of Allah. Gitu kan? Kita adalah bil'aksnya Allah. Kalau kita ditanya, maka kita ini sempit.
Bukan al-wasi. Kalau al-wasi itu luas. Kita ini kebalikan dari Allah. Kita kalau nggak dikasih tahu sama Allah, nggak tahu. Wajar kita tidak tahu karena kita bukan al-alim. Al-alim itu Allah. Buktinya anak muda ini tidak akan mampu menjawab lebih dari 3 jari. Percaya omongan saya? Percaya omongan saya? Mentok-mentok 5 jari. Ayo gimana dek caranya supaya kamu bisa masuk UGM? Universitas Gadjah Mansur. Ayo gimana? Apa ya? Yo, ikut SNPTN. Oke, satu. Apalagi? Apaan ya? Ini deh. Registrasi. Bayar gitu. Oke, 2. Apalagi ya? Nyali jalur beasiswa, undangan. Baru 3 loh. Padahal kata Allah apa? Ada 700 jalan buat dia untuk bisa masuk UGM, ITB, UI. 700. Yang dia baru sebut 3. Iya, karena emang kita ini lasnal wasi. Yang wasi itu Allah. Kata Allah apa? Anal wasi. Aku yang maha luas. Kamu sempit. Nggak tahu apa-apa. Bukan alim. Nah, lalu kemudian Allah bercerita kan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Wahai, kata Allah, hambaku, engkau lihat pintu UI, ada berapa yang kau lihat pintu UI? 1? Bukan. Aku punya 700 pintu yang bisa membuat kamu masuk ke UI. Supaya terbuka 700 pintu itu, bahkan kata Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lebih banyak lagi. Alias ada mungkin lebih dari 1000 pintu buat anak itu masuk ke UI. Sedangkan yang dia sebut baru 3. Kalau kamu mau, wahai hambaku, bersedekahlah. Gitu. Nanti aku akan tunjukkan, aku ini al-wasi', aku ini al-alim. Aku ini maha luas, aku ini maha tahu. Sedekah nih ceritanya si anak. Set, gitu. Uang jajannya, dia jual gitar, dia jual sepatu bola yang bagus. Ya, kemudian bersama ibunya, dia juga kemudian bersedekah ke anak-anak yatim. Alhamdulillah di perjalanan berikutnya, masya Allah, si anak ini yang pengen masuk ke UI dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ketemu seorang nenek yang kemudian bermasalah, ditolongin sama anak ini. Lihat cara kerja Allah. Akhirnya nenek ini kemudian menjadi dekat dengan si anak ini. Lalu kemudian si nenek jatuh cinta. Sama siapa? Sama nih anak. Nganggap nih anak cucunya sendiri. Emang mikirnya apa lu Reza? Tawa-tawa aja. Ya? Jatuh cinta, demen, seneng mau kawin sama nih anak. Enggak, jatuh cinta seakan-akan, ya begitu Anita ya. Seakan-akan nih anak cucunya sendiri. Gitu loh. Lah rupanya al-wasi lagi bekerja, meluaskan jalan buat nih anak. Al-alim yang maha tahu dari mana dia bisa masuk, bekerja untuk nih anak. Sesuai dengan janjinya, akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat lebih. Sampailah kemudian ke rumah si nenek. Si anak kemudian diundang makan malam. Kemudian ada seorang laki-laki di atas paruh baya datang. Assalamualaikum. Salam, cium tangan sama nih nenek. Oh, rupanya ini anaknya si nenek. Apa kata si nenek bilang? Dek, ayo cium tangan. Ini anaknya emak, anaknya Maji. Ini anaknya nenek. Alhamdulillah dia rektor ITB. Selesai.
Selesai sudah. Paham? Paham? Yang bisa begitu adalah yang maha luas gitu loh. Itu dia. Itu dia. Tanya sama orang yang punya utang. Tanya sama orang yang punya utang. Muka-muka yang punya utang, nongol sini. Mana? Siapa yang punya utang ini? Ada nggak? Orang Telkom punya utang ada nggak? Nggak ada ya. Insya Allah dah. Hah? Nggak ada yang pakai kartu kredit. Nggak ada yang koperasi. Nggak ada. Udah. Pokoknya muka sedekah semua. Amin. Tapi coba tanya. Coba tanya sama mereka yang punya hutang. Bagaimana caranya untuk dia bisa bayar utang? Jawabannya apa? Sempit. Nggak tahu. Paling apa coba? Jual handphone, jual motor, jual mobil, jual rumah. Betul nggak? Itu juga kalau ada. Hah? Apa dia tahu? Jelas dia tidak bakal tahu karena dia bukan al-alim. Tanya sama mereka yang belum nikah. Tanya, mana ini? Jomblowati Telkom mana? Angkat tangannya. Angkat tangannya, mana yang belum nikah, mana yang belum nikah. Ayo, berlaku buat duda, buat janda, berlaku. Coba saya mau lihat, tahan tangannya mana, tahan. Mana dia? Mana yang belum nikah, mana? Coba, satu, mana lagi? Mana lagi yang belum? Wah, banyak ya. banyak. Nih, Wirda ada tuh, belum nikah, jomblo. Kalau pegawai Telkom mah, gue terima dah. Insya Allah, soleh. Insya Allah. Sini datang. Syaratnya gampang, apalin 30 juz. Ntar kita tes dah. Iya, bener ini. Coba tanya sama yang belum menikah. Bagaimana caranya menikah? Gelap, bos. Ya gimana? Orang dia sempit kok, bukannya maha luas. Mau nyari di mana? Betul nggak? Betul nggak? Apalagi kalau umurnya udah nembus angka 30 lebih. Udah 40 lebih. Stres itu. Makanya jangan bersandar pada umur, tapi bersandar kepada al-wasi. Nanti mendadak akan ada 700 jalan yang membuat dia datang jodohnya. Tiba-tiba aja misalin gitu ya, datang teman bapaknya gitu loh. Ya. Mana tadi? Nih, masa Dani belum punya jodoh nih. Dani Aji Pratama belum ya. Wah, ini siapa nih? Kolikina belum punya Kolikina. Hah? Udah punya belum lo? Tuh ada adiknya istri tuh, ada adik istri saya tuh, adiknya belum nikah. Sini lo main sini, aku kawinin langsung. Muhammad Zaki belum punya, Zaki. Hah? Muhammad Zaki belum punya. Jangan ngaku-ngaku belum punya lu, Jak. Muka lu udah kawin tuh. Udah insya Allah Zaki nikah tahun ini, amin. Ya. Nah, bisa aja tiba-tiba gitu kan. Datanglah kemudian teman bapaknya Kolikina gitu kan. Teman bapaknya Kolikina datang, kemudian bertamu ke rumahnya Kolikina, ketemu bapaknya Kolikina, gitu loh. Hah? Kemudian dari balik kamar Kolikina ngomong, dengar omongan tuh orang berdua sama bapak, gitu kan? Ya Alhamdulillah, kalau emang anak situ mau, ya Bismillah dah, gitu. Kemudian kita dalam Kolikina dari dalam bilik ngelihat gitu yang ngomong siapa, ya Allah umurnya udah 47 kayak gitu, udah 50. Ya Allah, iya saya sholat malam udah 40 malam dapatnya 47 begitu gitu kan. Nggak taunya buat siapa? Buat anaknya. Allah. Dari mana jalan itu? Itulah al-wasi'. Gitu loh. Nah, besok-besok kalau ngelihat kemudian ayat-ayat suci Al-Quran yang ada kemudian ujungnya al-asmaul husna, demi Allah, lihat yang seksama, disitulah nanti justru pusat informasinya. Jadi pada ayat sedekah tentang dikali 700, Allah memakai kosakata al-wasi', Allah memakai kosakata al-alim, Allah memakai al-asmaul husna al-wasi' dan al-asmaul husna al-alim benar-benar untuk menunjukkan bahwa dia memang maha luas, maha mengetahui. Saya tutup ya sama satu contoh lagi. Saya punya nenek, namanya Nyai Solati. Dia pernah ngomong sama saya begini. Ji, gua sama Puyeng kalau ketemu hari Sabtu gitu. Ya, saya dari dulu alhamdulillah dipanggilnya Haji. Jadi itu doa dari nenek-nenek saya. Ya, dan saya tidak pernah menolak. Iya aja udah alhamdulillah aja. Terus dia ngomong, Ji,
Gue mah kalau ketemu hari Sabtu, puyeng. Mengapa? Puyeng kalau hari Sabtu. Kondangan banyak banget. Kadang-kadang 5, 10. Lah kalau satu orang goceng aja udah gocap. Katanya gitu. Kalau satu orang ceban aja udah cepek. Gitu katanya. Padahal kan Nyai, dagangnya dagang apaan sih? Kalau laku semua juga berapa sih? Gitu. Kemudian saya bilang, ya Allah Nyai, Allah itu luas banget rizkinya. Bukan cuma nasi uduk doangan. Ya Ji, dari mana Ji? Otak gue mah gak mampu mikir Ji. Gue mah taunya kalau uduk gue laku, ya gue dapet duit. Kalau gue gak laku, gue punya nasi uduk, gue gak dapet duit. Kalau dapet juga ketaker. Itu kan? Itu kita kan? Itu kan? Betul gak? Ketaker. Coba anak bilang, Baba kan udah jadi ketua Majelis Taklim Telkom nih. Masa nih nggak bisa ngasih handphone atau yang bagus apa gitu. Terus kita yang jadi bapak gimana? Ya lu nggak lihat gaji gua emang. Nggak ngeliat gaji bapak. Hah? Udah bagus bapak mau kawin sama mak lo. Janda anak 3. Gitu. Wah. Hah? Udah bagus bapak lo mau kawin sama mak lo. Minta-minta handphone lagi. Itu. Tapi kalau kita ini hamba al-wasi, kita ini hamba al-alim, kita akan jabanin anak kita. Apa yang kamu mau? Handphone apa yang kamu mau? Gitu. Beres. Nanti bapak bakal kasih kuota, nggak ada batasannya buat kamu semua. Gitu. Kenapa nggak takut lagi? Nah saya tutup ya. Nyai Solati, kemudian saya ajarin sedekah. Nah ketika dia sedekah, tiba-tiba spektrum rizkinya menjadi luas seluas-luasnya. Bahkan menjangkau Riau. Coba bayangin coba. Nenek kami yang dagangnya cuma di Ketapang, kota Tangerang, di gang yang sempit, tiba-tiba punya rizki di Riau. Gimana coba? Hah? Dulu belum ada online. Belum ada online. Tahun 2003, 2004 itu. Tapi istri nyai saya, nyai dari istri, itu bisa punya rizki di Riau. Orang Riau datang ke Ketapang ngasih rizki sama Nyai Solati. Bisa begitu. Dan jangan lupa, ketika nanti tereksekusi pintu dari orang Riau ini, maka orang Riau ini baru 1 dari 700 pintu rizki yang Allah janjikan. Berarti masih ada 699 rizki yang lain yang belum didatangkan Allah buat Nyai Solati. Mas Reza, di belakang Mas Reza siapa? Orang tua, istri? Ibu. Masya Allah. Minta doa ya. Minta doa dari beliau. Minta doa. Assalamualaikum. Ya, Masya Allah. Ini kelebihan corona. Ngajinya bareng emak. Bukan main. Hah? Reza masih penakut berarti. Ngaji aja bawa emak. Anak baik, anak soleh. Nah, gimana ceritanya? Bagaimana cerita kok Nyai Solati bisa punya rizki dari Riau? Lah, kalau bukan yang maha luas, yang mengatur, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang bisa. Kalau bukan yang maha tahu, yang mengatur, nggak bakal ada yang bisa. Jadi orang Riau datanglah ke Ketapang, pengen ngundang Yusuf Mansur. Tapi begitu dia datang, Yusuf Mansurnya udah jalan. Disapalah sama nenek saya. Mau nyari siapa Pak? Mau nyari Ustadz Yusuf Mansur. Udah pergi, gelap-gelap udah jalan. Sini masuk, ngopi dulu, ngopi. Gitu. Masuk udah ngopi. Habis ngopi-ngopi, nggak pakai makan loh, cuman ngopi. Bu, titip ya surat buat Ustadz Yusuf. Mudah-mudahan beliau berkenan baca dan jawab. Terus apa kata si orang Riau ini? Bu, ini ada duit sedikit buat ibu bayar kopi. Allahu Akbar. Begitu dibuka berapa coba? 2 juta. Tahun 2004 nasi uduk berapa sih? 3.000 paling. 2 juta. Dan nasi uduknya nggak dimakan loh. Kopi loh yang diminum. Nggak dimakan loh. Nggak ada tuh nyiapin nasi uduk. Kopi. Mana suaranya, Ci? Ya. Mana suaranya? Hah? Siapa itu? Bukan suaranya masalah, handphone lu jelek kali gitu.
Ustadz, ya ayo minta kepada Al-Wasi gitu kan. Sempit banget sih handphone, layar cuma 3 inci. Itu layar 3 inci. Ada-ada aja. Ya. Jadi Nyai Solati dititipin duit. Ya, gara-gara nganterin surat. Masya Allah. Begitu saya pulang, girang banget tuh. Begitu saya pulang, ya. Begitu saya pulang, Nyai Solati girang banget. Ya Allah Ji, bener kata lu. Kalau kita sedekah, rizki kita seluas buminya Allah. Bukan main. Terus ceritanya Solati, gue cuma ngasih kopi Ji, dibagi 2 juta. Terus saya bilang sama Nyai Solati, itu takdirnya, itu duit mestinya buat saya Nyai. Tapi karena saya nggak ketemu, jadi punya Nyai. Bagi 2 sini. Wallahu a'lam bisawab. Ya, ayo dah, silakan. Yang mau bertanya, monggo bertanya. Alhamdulillah. Yuk. Tuh, Ustaz, ini ada surat. Ya. Nah, ini bacain ya. Yup. Yang pertama itu dari Mas Miftahuddin Mubarak. Weh, mantap. Pada beberapa saudara kita yang memiliki empiris, terutama kaitannya dengan jitu. Enggak kedengaran, Ji. Apa, gimana? Oke. Bagaimana cara menjelaskan kata miracle kepada beberapa saudara kita yang memiliki pemikiran empiris, hitung-hitungan, Ustaz. Iya. Terutama kaitannya dengan jitu. Oke. 1 dulu kali ya, biar nggak lupa ya. 1 ya. Siap. Ya. Justru orang yang bertanya tentang miracle, dia harus punya empiris dulu. Itu loh. Dia harus kemudian punya pengalaman dulu, baru dia bisa bertutur. Itu kalau dia tidak bisa berdasarkan pengalaman orang lain. Makanya lihat Nabi Ibrahim. Yang tadi saya jelaskan ayat 260. Kan Nabi Ibrahim kan nanya sama Allah kan. Lah, ketika dikasih keajaiban dari motong burung, kemudian ditaruh di 4 gunung berbeda, lalu kemudian ditepuk tangannya, muncul lagi sebagai burung utuh, baru Nabi Ibrahim percaya. Kenapa? Karena ilmu Allah ini beyond gitu loh. Bukan ilmu Allah ini yang nggak masuk akal, tapi akal kita yang belum kebedak gitu loh. Contohnya Solati tadi, sampai budek dia nggak akan mampu menjangkau. Emang bukan Al-Wasi. Bukan Al-Wasi gitu. Jadi kalau kita bertanya di mana ya letak keakalannya gitu. Di mana letak masuk akalnya? Bukan berarti kita ini tidak percaya, tapi pengen beriman gitu kan. Tapi kata Allah apa? Kamu lakukan dulu. Nanti aku beri pengalaman, dari pengalaman itu jawaban itu akan datang. Kadang-kadang jawaban itu benar-benar kita mengerti secara utuh sampai-sampai nggak bisa kita ngomongnya. Itu kan, ngomongnya tuh nggak ngerti, tapi kita paham. Ada begitu kan? Itu. Contohnya Solati tadi. Ya. Kalau sebelum dia melakukan sedekah dan kemudian mendapatkan pengalaman empiris bahwa ternyata ada orang Riau yang membawa rizki buat dia, bagaimana cara dia berpikir bahwa dia benar-benar akan dapat duit dari Allah? Dari mana? Nggak bisa dia mikir itu. Yang dia tahu kalau uduknya laku, dia dapat duit kok. Itu pun kalau uduknya laku, ya udah kehitung duitnya berapa. Betul kan? Tapi ketika Allah kemudian pertunjukkan, Allah hadirkan ceritanya, baru Nyai Solati paham bahwa miracle itu emang happening. Miracle itu ada. Tapi saya pernah mendengar penjelasan seorang ilmuwan ya tentang teknologi fisika. Teknologi kemudian fisika kuantum. Teknologi energi dan energi kuantum. Bagaimana kemudian gerakan kita menginvite future. Gitu loh. Gerakan kita ini menginvitasi masa depan. Jadi apa yang kemudian kita omongin hari ini, kemudian dia jalan membentuk masa depan. Dengan izin Allah. Nah itu mereka bisa tuh menjelaskan seperti itu. Nah kalau dari saya, bicaranya adalah empirik iman. Lakukan, nanti kita percaya. Maka itu kemudian saya bikin slogan kan, disedekahkan. Doing is believing. Lakukan saja, nanti engkau bakal percaya. Doing is believing.
Gitu. Yo, silakan yang lain. Halo, Ustaz. Ya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Arul nih. Ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya nih. Salam. Pertanyaannya kayaknya bahasanya agak luar biasa nih, tapi saya sederhanakan aja nih Ustaz. Jadi Ya, kita itu kan punya keinginan, terus kemudian kita berdoa. Nah, tapi harusnya kan kita berdoa konstan nih, tetapi pada perjalanannya ternyata keinginan kita berubah nih Ustaz. Kita pengen mobil, terus belum selesai dapat mobil, kita pengen rumah. Belum selesai pengen rumah, ternyata kita pengen. Nah, bagaimana nih caranya agar doa-doa kita itu tetap konsisten nih dengan keinginan-keinginan kita? Ustaz. Ya, berubah keinginan kan wajar. Misalkan kita tadinya pengen pergi ke Bali, tapi tiba-tiba kita minta sama Allah, nggak jadi, pengen ke Lombok aja, wajar kan? Wajar, nggak ada yang salah kok di situ. Kalau kata saya, yang istiqomah kan di perbuatannya, di amal solehnya gitu. Siap. Yo, monggo. Oke, monggo yang lain ya. Berarti ya. Ada berapa nih pertanyaan yang sama juga nih Ustaz. Ustaz, izin tanya, apa hukumnya bersedekah dengan niat agar rezeki semakin lancar dan berlimpah? Dan bagaimana caranya agar kita dapat menjadi hamba yang benar? Begini, letak perbedaannya itu kan ada di definisi. Letak perbedaannya saya dengan yang lain dengan izin Allah ada di persepsi, ada di nuansa. Secara definisi, persepsi, dan nuansa, kami orang tidak menganggap permintaan, doa, harapan sebagai niat. Nggak ada. Niat meniat, doa mah doa. Saya niat nih ngasih makan anak yatim, itu niat. Tapi ketika dia bilang, mudah-mudahan dengan niat ini, saya bisa begini begitu. Maka ketika dia ngomong mudah-mudahan, ya, ketika dia ngomong mudah-mudahan, sesungguhnya itu sudah masuk wilayah yang bukan niat, tapi itu doa. Ya. Ini Martono sopan banget ngaji, lu tidur, gua ceramah, enak bener ini ngaji lewat Zoom. Ngaji lewat Zoom coba, Ustadznya ceramah dia tidur-tiduran sama bininya lagi. Udah mau buka nih, belum buka, woi, hati-hati. Martono, Masya Allah. Ada Haji Miko, Masya Allah, Isfak. Ya, silakan yang lain. Lanjut ya, Ustaz. Lanjut. Jadi judulnya bukan niat ya, itu doa. Kalau doa itu enggak sedekah juga boleh. Enggak sholawat, enggak duha, enggak sholat malam, boleh. Namanya juga doa. Enggak baca waqiah, boleh. Namanya juga doa, bebas. Pokoknya kalau udah supaya agar mudah-mudahan itu bukan wilayah niat, itu sudah jadi doa. Ya, silakan. Oke, Ustaz, saya mau tanya nih. Saat bulan Ramadan atau sebelum sholat Id, biasanya banyak yang sedekah diniatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal. Itu gimana punya Ustaz? Makanya jangan niat. Pakai aja doa. Saya bilang ada fikih namanya fikih Mansuriyah. Asik. Namanya fikih Mansuriyah. Apa tuh fikih Mansuriyah? Fikih jalan tengah. Yang insya Allah tidak ada perdebatan. Fikih jalan tengah. Ada loh fikih jalan tengah. Dan nggak salah loh fikih jalan tengah itu. Bagaimana misalkan? Kita baca Yasin. Oke. Selesai ya. Sampai situ boleh nggak kita baca Yasin? Boleh nggak? Boleh kan? Nah, habis baca Yasin, kita berdoa buat orang tua kita. Boleh nggak kita berdoa buat orang tua kita? Iya boleh. Mana ada pertentangannya? Tidak ada pertentangannya. Gitu loh. Terus andai pun kita bilang sama Allah begini, ya Allah, mudah-mudahan dengan pembacaan Yasinku ini orang tuaku dapat pahalanya. Maka tetap ini wilayah doa, bukan wilayah niat. Kita doa sih, masalah doa kan mau Allah nyampein nggak nyampein ya terserah Allah. Ini permintaan kita kan. Ya Allah, mudah-mudahan setiap huruf yang kau baca jika ada pahalanya, engkau berikan juga buat orang tuaku. Sederhana kok. Itu namanya fikih jalan tengah. Gitu. Asik. Silakan yang lain, mangga. Allah. Lanjut ya, Ustaz. Lanjut.
Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh sholat Idul Fitri nanti di rumah bersama keluarga? Syukron. Prinsipnya semua sholat sunnah itu bisa dilakukan di rumah, kecuali sholat-sholat sunnah yang disyariatkan untuk adanya syiar ya, dakwah gitu. Nah, sampai sini sebenarnya terbuka ruang perdebatan ilmiah yang mungkin bisa menghasilkan hukum-hukum baru yang tidak menyalahi aturan. Tapi bukan domain saya menjawab ini. Karena ini udah bicara fikih banget, saya kurang berani menjawab. Nanti kita cari tahu lewat ustadz-ustadz yang memang mumpuni, nanti kita akan floorkan di Instagram atau di Facebook. Minta izin saya tidak menjawab sekarang. Oke. Ya. Nah, selanjutnya, lebih utama manakah sedekah kepada keluarga atau sedekah kepada orang lain yang membutuhkan, Ustaz? Oke, nah ini juga ada namanya fikih jalan tengah. Anggarannya dinaikin. Anggarannya dinaikin. Supaya ngasih orang yang membutuhkan bisa, ngasih keluarga juga bisa. Udah, selesai itu. Lanjut. Lanjut. Ini pertanyaannya sama Ustaz. Intinya adalah mohon izin bertanya, apa hukumnya jika pejabat atau siapapun bersedekah tapi membawa wartawan untuk meliput kegiatan atau difoto gitu Ustaz, eviden gitu Ustaz. Bagaimana kalau kita balik? Pertanyaannya itu untuk kita. Apa hak kita untuk buruk sangka? Pertanyaannya itu kita balik. Apa hak kita kemudian menyematkan kalimat dan kata-kata yang jelek? Apa hak kita? Secara pandangan terbatas, penglihatan terbatas, mata juga terbatas. Kenapa nggak berbaik sangka? Bahwa dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Nah sekarang yang paling mudah adalah dengan membawa wartawan. Bisa langsung ke publik dan ada dokumentasi. Dengan kita baik sangka, ada urusan. Gitu. Iya, saya ngasih tahu begini supaya nanti siap. Kalau saya jadi presiden nanti begitu nggak diomongin. Begitu. Lanjut. Lanjut ya Ustaz. Nah, oke. Ini pertanyaan yang terakhir nih. Kalau di sini terakhir, kalau ada yang lain mau bertanya, silahkan. Mumpung masih dibuka waktunya, masih ada sekitar 12 menit lagi. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya mengenai sholawat yang Ustaz ajarkan akan sholawat Nabi dengan mengamalkannya. Ketika kita mengamalkan sholawat tentunya sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Ahzab 56 ya. Yep. Nah, silahkan Ustaz mengenai sholawat ini seperti apa Ustaz berkaitan dengan Quran surat Al-Ahzab? Iya emang ini tentang sholawat emang ajib banget ya. Saya ini baru aja ngupload nih. Ya teman-teman Telkom, alhamdulillah saya baru aja ngupload 70 materi kertas, 70 materi paper, dan 70 materi audio. Ya, jadi total 140. Yang kemudian saya taruh di kuliahwisatahati.com. Jadi memang saya pengen teman-teman belajar dari A sampai dengan Z. Soal kemudian sholawat. Karena itu saya kemudian mengampu materi, bikin materi dengan izin Allah tentang sholawat dari A sampai dengan Z. Mudah-mudahan nanti berkenan teman-teman Telkom men-share ini ke seluruh karyawan-karyawati Telkom se-Indonesia supaya mereka bisa ikut. Memang bayar di sana, nggak gratis, tapi bayar itu nanti untuk sedekah, bukan untuk apa-apa. Nah, di sana dipelajari misalnya, kenapa sih sholawat itu bisa begini dan bisa begitu. Ternyata misalkan dari sisi kosakata saja yang namanya sholli, Allahumma sholli, kan begitu kan? Allahumma sholli. Sholli itu ternyata artinya adalah di antara sekian artinya adalah mendukung, mensupport, membantu, menolong.
Jadi ketika kita punya statement, ya, komitmen bahwa ya Allah, aku mendukung Nabi. Ya Allah, aku mensupport Nabi. Dengan apa kamu mendukung Nabi? Dengan apa kamu mensupport Nabi? Pertama dengan lisanku. Aku mendukung Nabi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku pun berselawat pada Nabi. Yang kedua adalah aku mendukung Nabi dengan mengerjakan kemudian amalan-amalan sunnah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kan lewat hadis qudsinya, dan kemudian Rasulullah juga mensabdakan hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Man shalla alayya wahidatan, shalla alayya asyran. Siapa yang kemudian mendukungku 1 kali, Allah mendukungnya 10 kali. Jadi ketika seorang yang belum menikah dia berselawat, menyatakan dukungannya kepada Nabi, lalu Allah menyatakan dukungannya kepada dia. Dukungan apa? Dukungan dia mendapatkan jodoh yang terbaik yang dia maui. Allah. Gitu. Ketika ada orang berhutang, dia berselawat kepada Nabi, maka dia sedang mengatakan, ya Allah, aku mendukung Nabi. Dan Allah kemudian mengatakan kepada dia, wahai para malaikatku, saksikan. Aku pun mendukung dia 10 kali lebih daripada dukungannya kepada Nabi. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Belum nanti cerita tentang Salim, cerita tentang Barik. Cerita tentang dirinya, wa Ali, wah itu 70 materi audio dan 70 materi paper. Saya bukan sedang promosi ya. Ya ini kan judulnya gimmick sedekah kan ada orang sedekah langsung duit, ada orang sedekah dengan beli korma, jualan korma juga nih. Ya. Ayo orang Telkom belum pada beli nih gue lihat nih. Dari setiap korma yang kita jual itu ada kurang lebih 15.000 yang kemudian menjadi dana kebaikan buat program ini, program itu. Jadi ya kan kita sebagai pejuang sedekah harus kreatif ya. Nggak bisa kita sedekah cuman bilang, wah begini. Enggak, kita pakai program, pakai AP gitu. Insya Allah. Saya senang loh begini, kajian begini, alhamdulillah. Ya. Walaupun nggak ada makanannya, nggak ada minumannya, mana ini nggak disuguhin sama Telkom ini. Oke, barangkali kita harus siap-siap ya. Kita doa aja ya. Kita doa yuk. Ya. Kita doa mudah-mudahan negeri kita bebas dari corona, amin. Ya, bahkan dunia bebas dari corona, amin, dengan segala wabahnya, segala krisisnya, amin. Semua yang belum menikah di Telkom insya Allah bisa menikah dengan jodohnya yang soleh-soleha, amin. Ya, amin. Yang kencang pakai toa dah tuh, aminnya. Ya, buat teman-teman di Telkom yang belum pada punya anak, insya Allah bakal punya anak turunan, amin. Buat teman-teman di Telkom yang belum pada bisa ngaji, yang bagus, yang benar, yang merdu, yang baik tajwidnya, insya Allah mudah-mudahan dikasih rizki sama Allah yang hebat sekali berupa bisa ngaji dengan fasih, insya Allah, dengan merdu, amin. Buat teman-teman Telkom yang belum pergi haji, insya Allah mudah-mudahan bisa pergi haji ke Baitullah Haram, dan mudah-mudahan semua umat di seluruh dunia dibebaskan dari kesulitan dunia dan akhirat. Dibebaskan dari semua urusan-urusan dan masalah-masalah dunia dan akhirat. Dibikin bahagia, selamat juga dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillah rabbil alamin. Sebelum saya tutup Mas Reza, ini ada amalan bagus banget. Demi Allah nih, ini amalan bagus banget. Kita lagi punya program namanya Kubah. Ya, kita lagi punya program namanya Kubah. Pesantren, Quran, dan Bahasa. Nah, jadi ini biaya pesantren ini murah sekali, kurang lebih sekitar 14 juta sampai selesai 3 tahun. Jadi 14 juta sudah selesai sampai 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun SMP, SMA itu biayanya cuma 14 juta. Itu dengan uang muka udah tuh. Dengan uang muka, udah dengan kemudian SPP, asrama, tiap bulannya gitu. Nah, saya pengen biaya yang murah ini kan tetap tidak terjangkau kalau buat orang kecil. Ya, kalau buat orang kecil tidak terjangkau. Padahal 14 juta ini kalau kita hitung-hitung dibagi sebulan itu cuma 200 ribuan sebulan. Nah, saya pengen nanti teman-teman Telkom mengkoordinir gitu loh, mengkoordinir kakak asuh. Gitu, mengkoordinir kakak asuh 14 juta berat kalau sendirian. Tapi kalau dibagi 10 orang kan cuma 1,4. Betul nggak? 14 juta memang berat, tapi kalau dibagi 100 orang, kan cuma 140 ribu. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman PPPA bisa diskusi dengan teman-teman Telkom, karena saya pengen menjaring 100 ribu anak di tahun 2023.
Jadi tahun 2023 saya pengen ada 100.000 anak dari piramid yang paling bawah, piramid orang menengah ke bawah yang kecil, yang belum ada akses ke pesantren-pesantren bagus. Nah itu yang akan kita angkat. Nah saya pengen selama 2021 100.000 anak ini sudah punya kakak asuh masing-masing gitu. Insya Allah. Khair, terima kasih. Mudah-mudahan Allah kasih manfaatnya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.